Inspirasi Kepri. Namo Buddhaya, pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya Pandita Suni dengan tema Puasa Umat Buddha. Mungkin sebagai masyarakat Kepri, kita umat Buddha yang berada di tengah-tengah kehidupan majemuk kehidupan beragama ini, kita juga sering merasakan di bulan Ramadan, yaitu puasa umat Islam, yang kita kadang-kadang umat Buddha juga diundang untuk buka puasa bersama. Bahkan umat Buddha juga terlibat dalam mungkin membuat kekasih dengan membagi takjil kepada mereka yang membutuhkan pada saat maghrib yang umat Islam akan buka puasa. Nah, apakah di agama Buddha juga ada puasa? Tentu saya rasa semua agama memiliki cara puasa mereka sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagi pengertian puasa dalam umat Buddha. Jadi dalam agama Buddha juga terdapat puasa yang dijalankan umat Buddha pada hari-hari tertentu. Nah, para pengertian puasa menurut agama Buddha disebut uposata. Uposata ini adalah bahasa Pali, yang bahasa Sanskertanya upawasata. Kata puasa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Puasa secara umum memiliki menahan diri untuk makan dan minum atau segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan nafsu, keinginan untuk mencapai tujuan tertinggi. Nah, ini kira-kira pengertian puasa dalam agama Buddha. Lalu di dalam puasa umat Buddha ini, siapakah yang wajib atau siapakah yang harus melaksanakan puasa yang saya maksud tadi? Ya, kalau kita lihat dari tatanan kehidupan umat Buddha ini dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu kelompok Garawasa atau mereka yang berkeluarga. Dan di umat Buddha sendiri mungkin para semua sudah tahu, ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok kehidupan yang berselibat, yaitu kelompok Pabajita, mereka yang memilih tidak berkeluarga. Nah, kapan dan bagaimana menjalankan puasa dan tujuan puasa itu sendiri, serta manfaat puasa itu juga. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kelompok umat Buddha ini terbagi dari mereka yang berkeluarga atau disebut dalam bahasa Pali disebut Garawasa, yaitu upasaka dan upasika. Sedangkan ada satu kelompok lagi mereka yang tidak berkeluarga, atau dalam bahasa Pali disebut Pabajita, yaitu biku-bikuni, mereka yang memilih kehidupan berselibat. Nah, upasaka-upasika adalah mereka yang memilih keluarga untuk kehidupan berkeluarga, yang disebut upasaka-upasika dengan melatih 5 kemoralan. Ya, jadi seorang upasaka-upasika itu adalah mereka yang berlatih 5 latihan kemoralan, atau dalam istilah Buddhis disebut Pancasila Buddhis. Yang pertama, mereka menyatakan tekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, bertekad berlatih dan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Itu sila yang paling pertama. Kemudian selanjutnya adalah sila kedua
untuk mengambil, bertekad, berlatih, dan menghindari tidak mengambil barang yang tidak diberikan, alias mencuri. Yang ketiga, berlatih, bertekad, menghindari perbuatan asusila atau perbuatan yang berzina. Yang keempat, bertekad, berlatih, menghindari berbicara bohong atau berbicara yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, atau berbicara yang tidak tepat pada suasana dan kondisi. Yang kelima adalah bertekad dan berlatih diri menghindari makanan dan minuman yang berasal yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran, atau yang mungkin sekarang selain alkohol, obat-obatan yang seperti narkoba juga terlarang dalam sila yang kelima ini. Nah, umat Buddha selalu diberikan penguat untuk mereka untuk melaksanakan Pancasila Buddhis ini, yaitu dengan tindakan dan apa akibat yang akan diterima nanti setelah mereka tidak patuh dalam kelima sila tersebut. Apabila kita melanggar sila pertama, maka sebagai akibatnya ini adalah masalah kesehatan dan usia. Ya, kalau kita memelihara sila pertama tidak membunuh ini dengan baik, maka kita akan memperoleh kesehatan dan usia yang panjang. Ya, tindakannya adalah cara mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk hidup. Yang kedua, mengambil sila yang tidak mengambil barang yang tidak diberikan, itu untuk mewujudkan kehidupan yang makmur dan bahagia. Ya, dengan tindakan bermata pencaharian benar. Ya, umat Buddha dilarang untuk mencari mata pencaharian yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, sebagai dorongan untuk melatih sila ketiga itu tidak berzina atau tidak perbuatan asusila, maka sebagai wujud untuk keluarga harmonis, ya, bersetia dengan pasangannya sendiri, dengan puas dengan pasangan yang dimiliki. Kemudian yang keempat tadi, berbohong atau berkata tidak pada tempatnya atau membuat pernyataan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, dengan dorongan supaya kita mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, ini bagi kelompok mereka yang dalam dunia usaha, sila ini sangat bermanfaat. Karena dalam kita berbisnis di dunia, berdunia usaha, kepercayaan ini adalah tombak utama dari kesuksesan dari sebuah usaha. Yang kelima, yaitu sebagai dorongan untuk kita melaksanakan tidak melakukan mengkonsumsi obat-obat terlarang, minuman-minuman yang peragian yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran adalah bijaksana. Nah, seorang yang bijaksana itu gampang diterima di tempat dimanapun. Kalau orang yang bijaksana, kadang-kadang perbuatan dan ucapannya kadang-kadang bisa pimplang. Nah, inilah orang yang selalu dihindari dari pergaulan bermasyarakat. Nah, yang 5 sila tadi itu adalah mereka yang melaksanakan disebut upasaka dan upasika. Dan kapan dan bagaimana menjalankan puasa atau uposata ini secara lengkap? Ya, mari kita simak berikut ini. Ya, umat Buddha menjalankan hari puasa itu ada hari-hari tertentu. Yang saya maksud di sini adalah umat Buddha upasaka upasika, mereka yang kelompok pertama Garawasa yang memilih kehidupan berkeluarga. Jadi ada hari-hari tertentu umat Buddha itu mau meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan puasa. Nah, puasa di sini bukan sedikit ya, tapi berbeda sama sekali dengan puasa yang kita kenal saat ini.
yaitu hari-hari tertentu, yaitu seperti hari purnama atau bulan terang, atau bulan gelap, dan seperempat bulan. Jadi di antara bulan gelap ke bulan terang ke bulan gelap, di antaranya itu juga ada hari-hari puasa. Atau dengan gampang kita sistem penanggalan lunar, biasanya umat Buddha melaksanakan puasa pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan bulan. Nah, 1 dan 15 itu, 1 adalah bulan gelap, tanggal 15 itu bulan purnama, bulan terang. Nah, di antaranya itu adalah bulan 8 dan tanggal 8 dan tanggal 23 menurut penanggalan lunar. Nah, hari-hari itulah umat Buddha melaksanakan puasa yang kita kenal dengan melaksanakan Atthasila. Atthasila itu, Atta itu 8. Menambah 3 sila lagi dari Pancasila Buddhis yang saya uraikan tadi. Jadi tadinya upasaka upasika yang biasa dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 5 latihan kemoralan tadi. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, lebih meningkatkan kebatinannya, maka pada saat-saat tertentu mereka melaksanakan Atthasila atau disebut puasa umat Buddha. Berapa lama menjalankan puasa atau uposatha umat Buddha ini? Umat Buddha mempunyai perhitungan hari yang sedikit berbeda dengan keyakinan lain, keyakinan agama lain. Kalau secara umum kita lihat, kita hitung hari esoknya itu dari jam 00 tengah malam sampai dengan jam 23.59 hari yang sama, itu menentuk satu hari. Sedangkan dalam perhitungan hari dalam umat Buddha itu dari fajar. Ya, karena dulu zaman kehidupan Buddha 2600 tahun yang lalu tidak ada jam. Jadi semua berpatokan pada fajar. Jadi fajar dalam waktu kehidupan Buddha itu adalah kita bisa melihat garis tangan tanpa bantuan lampu, dan dulu juga tidak ada senter. Jadi berharap penerangan itu dari alam. Jadi pada saat kita bisa melihat garis-garis tangan ini atau urat-urat dari daun yang hijau, itu menandakan hari baru sudah mulai. Itu namanya fajar. Nah, selesainya hari itu kapan? Selesai hari ini adalah sampai hari besok menjelang fajar. Sampai besok menjelang fajar. Itu 1 hari 1 malam. Nah, perhitungan 1 hari 1 malam demikian. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target adanya kolaborasi. Artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Baik, saya akan lanjutkan setelah kita mengetahui bahwa kita umat Buddha akan melaksanakan puasa, terus timbul pertanyaan bagaimana dan kapan dan bagaimana kita menjalankan puasa. Apakah ada ritual dalam umat Buddha menjalankan puasa? Tadi sudah disebutkan puasa dalam Buddhis itu adalah melaksanakan suatu kebajikan. Sebenarnya tidak diperlukan ritual. Dan jika ada biku yang hadir di tengah-tengah dalam kehidupan kita, maka kita boleh melakukan permohonan atasila atau 8 sila di hadapan biku sebagai pernyataan tekad. Jika tidak, cukup bertekad di depan altar. Ya, tempat yang paling baik untuk melaksanakan puasa ini sebenarnya boleh di rumah dan lebih baik di wihara. Jadi umat Buddha ini biasanya kalau melaksanakan puasa ada juga yang mengungsi ke wihara. Ya, karena kenapa harus mengungsi? Karena berikut ini saya akan menyampaikan pertambahan 3 sila itu dalam umat Buddha meningkatkan batin kita yang disebut dengan puasa itu. Ya. Jadi selama menjalankan puasa, apakah aktivitas yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan? Nah, di sila pertama sampai sila kelima tadi yang disebut Pancasila Buddhis, ada yang sedikit yang berbeda, yaitu adalah sila ketiga. Nah, sila ketiga tadi adalah bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan berzina atau perbuatan asusila. Sedangkan pada hari-hari tertentu umat Buddha melaksanakan puasa, maka sila bertiga ini sedikit ditingkatkan, jadi agak berat. Jadi yaitu dalam istilah dalam agama itu disebut menghindari kehidupan tidak suci, yaitu hidup berselibat dalam 1 hari 1 malam, tidak mengadakan hubungan seksual baik dengan suami atau istrinya sendiri bagi mereka yang memilih hari itu untuk melaksanakan puasa. Nah, sedangkan sila lainnya sama. Nah, sedangkan ada tambah sila ke-6, ya, menghindari makan yang salah, makan pada waktu yang salah. Ya, jadi umat Buddha juga dalam puasa menghindari makanan, tetapi waktunya berbeda. Nah, waktunya dengan puasa yang kita kenal dengan teman-teman Muslim, mungkin diketahui dari subuh sampai dengan maghrib mereka berpuasa. Sedangkan umat Buddha ini berpuasa itu mulai tengah siang. Jadi jam makan ini hanya diperbolehkan dari subuh
fajar tadi boleh makan pagi untuk sarapan pagi, sedangkan makanan yang terakhir pada saat melakukan puasa itu adalah sebelum jam 12. Jadi umat Buddha di Indonesia kadang-kadang jam 11 itu sudah pada makan untuk menjelang puasa ini. Nah, bagaimana setelah jam 12? Setelah jam 12 itu kami tidak makan lagi, itu sila ke-6. Jadi sampai kapan sila ke-6 tidak makan itu? Sampai dengan fajar berikutnya. Jadi durasinya sepertinya lebih panjang. Kalau mulai dari jam 12 sampai besok pagi jam 6 itu umat Buddha yang melaksanakan puasa itu tidak makan. Tetapi sedikit berbeda dengan puasa pada umumnya umat Muslim itu adalah umat Buddha masih boleh minum. Ya, minum air putih, minum air teh masih bisa. Ya, tidak mengandung makanan. Nah, sila yang ketujuh, ada tambahan lagi, kami bertekad melatih diri, menghindari menonton hiburan, tarian-tarian, nyanyian, dan musik, pengenaan untayan bunga, wangi-wangian, kosmetik, perhiasan, dan lain-lain. Jadi sila ketujuh ini tambahan sila yang umat Buddha memilih berpuasa pada hari itu. Jadi dia tidak bersolek, ya, tidak berdandan, ya, tidak menonton hiburan-hiburan, seperti zaman sekarang suka nonton handphone, hiburan-hiburan. Nah, pada saat puasa ini handphone ini harus ditinggalkan untuk sementara waktu. Ya, kemudian yang ke-8 adalah menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah. Nah, bagaimana kita mengukur tempat tidur yang tinggi? Nah, tempat tidur yang layak bagi seorang umat Buddha yang melaksanakan puasa adalah pada saat kita duduk di atas ranjang atau tempat tidur, kakinya itu masih bersentuhan dengan lantai. Jadi tidak ngangkang. Jadi kakinya masih bersentuhan dengan lantai, itu tempat tidur yang pantas dan wajar bagi seorang yang berpuasa dalam umat Buddha, itu boleh menggunakan tempat tidur tersebut. Tapi kalau tempat tidur yang tinggi seperti ada, mungkin kita pernah nginap di hotel, itu tempat tinggi tidur yang empuk, yang tinggi sekali. Pada saat kita duduk di ranjang tersebut, kaki kita tidak menyentuh lantai. Nah, ini tempat tidur yang dilarang dalam harus kita hindari pada saat kita melakukan puasa. Nah, ini adalah menunjukkan untuk merendahkan ya diri pribadi kita sebagai untuk mengamalkan meningkatkan kemajuan batin kita supaya keakuannya itu hilang. Nah, tambahan 3 sila ini ya, yang menyebabkan tadi saya mengatakan bahwa tempat yang bagus melaksanakan puasa itu umat Buddha kadang ada yang juga mengungsi ke wihara ya, karena sebab inilah sebab sila ketiga yang tadi tidak berzina atau asusila itu menjadi lebih berat, jadi tidak mengadakan hubungan seksual pada hari itu baik suami dan istri yang sah. Oleh sebab itu mereka umat Buddha memilih wihara sebagai tempat yang paling tepat, paling bagus untuk melaksanakan puasa atau atasila ini. Nah, sedangkan tujuan dan manfaat puasa itu sendiri adalah mengendalikan diri dari pintu indria. Ya, kita tahu banyak godaan di masyarakat. Ya, jadi sesekali umat Buddha dalam sebulan 4 kali itu dipilih ya untuk mengendalikan diri dari pintu indria. Yang kedua adalah mengendalikan nafsu keinginan yang berlebihan atau nafsu keinginan rendah. Yang ketiga adalah meninggalkan kedamaian batin dan menjauhi perbuatan buruk. Ya, baik mereka kalau sudah melaksanakan puasa, kegiatannya sudah dibatasin. Jadi itu menghindari, minimize perbuatan buruk yang bisa dilakukan. Yang keempat adalah memperkokoh keyakinan terhadap ajaran Buddha sendiri. Ya, yakni dalam sehari semalam itu kalau mereka yang memilih puasa di dalam wihara, ya bisa ke perpustakaan membaca buku. Ya, jadi handphone ditinggal, tidak dimanfaatkan pada saat itu. Nah, terus apa manfaat yang akan diperoleh setelah kita melaksanakan puasa itu dengan baik? Ya, maka akan terkikis nafsu indriawi pada saat itu. Ya. Kemudian dapat membersihkan pikiran dari hal-hal kotor. Ya. Yang ketiga
meningkatkan kesadaran atau mawas diri kita hidup itu lebih hati-hati lagi, ya, lebih bijaksana. Yang keempat adalah mencapai ketenangan batin serta menghasilkan kebahagiaan pada saat kita melaksanakan puasa itu sendiri. Yang kelima, lenyapnya dosa moha dan lenyapnya dosa moha, yaitu lenyapnya kotoran batin yang sangat mendasar dalam diri manusia, yaitu ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Nah, 3 akar kejahatan inilah yang selalu menempel pada diri manusia. Oleh sebab itu, ada waktu-waktu tertentu bagi umat Buddha berlatih diri dengan melaksanakan puasa ini untuk mengikis yang loba, dosa, dan moha sebagai nafsu keinginan rendah kita. Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan puasa umat Buddha ini bukan merupakan kewajiban. Puasa dalam agama Buddha, dalam umat sendiri itu adalah pilihan. Tidak ada larangan atau kewajiban tertentu yang mengharuskan umat Buddha mesti puasa. Jadi tidak ada. Jadi puasa itu adalah pilihan. Ya, sehingga kita lihat jarang kita bertemu dengan puasa umat Buddha. Ya, saya sendiri pernah mengalami pada saat saya melaksanakan puasa, diundang buka puasa bersama dengan teman-teman umat Islam. Ya, tapi karena waktunya berbeda, ya saya hanya bisa minum air saja. Nah, inilah kira-kira puasa dalam agama Buddha yang bisa kita lakukan dalam memilih hari-hari tertentu. Ya, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya Pandita Suni pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Batam TV, inspirasi Kepri.